Nurliani Simanjuntak, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, LPTK Universitas Negeri Medan, bidang bimbingan dan konseling. Pada video ini, saya akan menjelaskan pembuatan perangkat pembelajaran dengan mengkombinasikan dua software, yaitu Google Site dan Canva. Langkah pertama, buka Google Drive, klik baru, klik lainnya, pilih Google Site. Beri nama pada file. Untuk memperindah judul, saya mendesain judul halaman di Canva. Saya mengetikkan kata kunci wallpaper block. Hal ini untuk mempermudah saya menemukan template yang paling sesuai untuk tampilan website. Di sini tersedia beberapa template, kemudian saya mencari yang paling sesuai dan paling menarik buat saya. Template ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan, dengan cara kita hapus ataupun kita tambahkan gambar yang kita inginkan. Kita klik elemen, cari kata kunci goal, karena di sini saya akan membahas tentang perencanaan. Tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian gambar kita sesuaikan dengan keinginan. Kalau mau ke kiri, diputar ke kanan, boleh klik flip. Kemudian tambahkan lagi icon-icon yang memang kita butuhkan untuk memperindah. Nah, setelah selesai, kita download dalam bentuk JPG. Nah, kita kembali ke Google Site. Nah, di sini kita pilih tema, kita tambah tema yang baru, kita buat tema baru. Di sini saya beri nama karir. Kita klik tambahkan gambar banner. Klik berikutnya, di sini saya memilih tulisan. Kemudian kita buat temanya. Nah, tampilan tema ini kita sesuaikan kembali. Warnanya, teks, gambar, ataupun navigasinya. Nah, di gambar ini kita bisa sesuaikan geser ke atas atau geser ke bawah. Kita sesuaikan jenis bannernya, itu spanduk besar atau spanduk aja. Kita sesuaikan dengan tampilannya. Di sini kita juga bisa pilih warna saat di scroll. Kita bisa juga menyesuaikan tema warna. Kemudian saya menambahkan kotak teks untuk menuliskan selamat datang. Ini merupakan sambutan kepada pengunjung website. Kemudian saya sesuaikan di tengah. Saya ganti jenis fontnya. Kita bold. Kita sesuaikan dengan tampilan website yang kita inginkan. Kita pilih untuk judul agar lebih besar dan sesuai. Kita juga bisa menyesuaikan warna teks. Dan background tulisan ini juga bisa kita berikan warna. Yang mana warna ini tadi tersedia dari pilihan tema yang telah kita sesuaikan tadi.
Kemudian saya menambahkan lagi teks di bawah untuk mengajak peserta didik mempersiapkan rencana karirnya. Jadi ketika awal disambut, maka ada kata untuk mengajak peserta didik, ayo merencanakan karirmu dari sekarang. Nah, pada website ini saya mengembangkan perangkat pembelajaran layanan di bidang karir, yaitu perencanaan karir setelah lulus SMA. Yang mana website ini nantinya akan digunakan oleh guru BK dalam melaksanakan layanan. Jadi di dalam website ini sudah terdapat beberapa perangkat layanan yang dibutuhkan dan peserta didik dapat mengakses website ini. Kemudian saya menambahkan gambar, yang mana gambar ini merupakan sebuah gambaran visual mengenai apa rencana peserta didik setelah lulus SMA. Jadi di sini gambar ini membantu peserta didik mengarahkan, memikirkan apa rencana mereka setelah lulus SMA nantinya. Nah, ini ada beberapa pilihan yang biasanya sering menjadi rencana peserta didik. Nah, gambar ini sebagai pemantik agar peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang telah saya sediakan tadi. Dan ini juga berfungsi sebagai asesmen awal agar guru BK bisa mengetahui apakah peserta didik itu sudah memiliki rencana karir setelah lulus SMA itu mau lanjut kemana gitu. Pada tampilan menu, saya memberikan gambaran mengenai tahap-tahap yang perlu dilewati oleh peserta didik dalam merencanakan karir. Nah, di sini saya mendesain icon pada setiap tahap menggunakan Canva. Kemudian saya menambahkan icon ini pada website agar lebih menarik. Dan peserta didik juga tahu apa isi dari website ini. Dari pengalaman praktek yang saya lakukan di lapangan, langkah awal untuk membantu peserta didik merencanakan karir itu adalah kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi rencana peserta didik. Nah, jadi di sini saya menggunakan Google Formulir yang berisikan pertanyaan mengenai rencana peserta didik setelah lulus SMA. Hasil asesmen ini juga berguna bagi guru BK untuk membentuk sebuah kelompok diskusi pada saat layanan. Jadi nanti dari beberapa pilihan karir peserta didik ini, guru BK mengelompokkan peserta didik berdasarkan jawaban dari pilihan karirnya. Di sini saya membuat identitas dulu, nama, kelas. Saya membuat menjadi perbagian
agar ketika peserta didik setelah mengisi biodata atau identitas, mereka melihat pertanyaan-pertanyaan itu sedikit demi sedikit, jadi tidak langsung melihat banyak dan merasa kebingungan menjawab seperti itu. Jadi pertanyaan pertama itu saya buat, sudah terbayangkah apa rencana setelah lulus SMA, seperti itu. Nah, saya beri pilihan 2, sudah dan belum. Kemudian berdasarkan jawaban mereka ini ada lagi pertanyaan berlanjut seperti itu. Yang kalau sudah, apakah mereka merencanakan karir itu kuliah, kerja, kursus, menikah, atau ada rencana lainnya. Setelah Google Form selesai, maka linknya akan kita cantumkan di website. Kemudian kita cari informasi yang dapat menjadi bahan referensi peserta didik atau sebagai pemantik agar peserta didik itu memiliki informasi mengenai mengapa kita penting merencanakan karir. Untuk mencantumkan link dari informasi atau berita tadi, maka kita bisa klik sisipkan, dan ini kita pilih apakah seluruh halaman atau perhatian jauh saja. Kemudian kita klik sisipkan. Kemudian saya ingin membuat LKPD pada Canva. Hal ini bertujuan agar kelompok diskusi peserta didik bisa berkolaborasi menggunakan Canva. Jadi di sini saya mendesain LKPD dan nantinya mereka gunakan untuk berdiskusi. Di sini ada petunjuk LKPD-nya yang nantinya mereka akan menyalin dan kemudian mengembangkan atau menjawab LKPD ini. Setelah kita download linknya, kita salin linknya, dan kemudian kita sisipkan pada website. Untuk menyisipkannya kita pilih sematkan. Nah, di sini kita salin, tempelkan, kemudian kita terapkan. Nah, jadi di website ini peserta didik itu sudah ada LKPD-nya, ada materinya, seperti itu. Nah, di akhir kegiatan ini setelah mereka diskusi dan presentasi, maka langkah selanjutnya mereka adalah mengevaluasi layanan BK yang telah dilaksanakan. Di sini saya juga memanfaatkan Google Form, yang mana evaluasi ini saya sisipkan di bagian kegiatan 4. Tidak lupa pula, saya menyisipkan sebuah kartu yang berisi kata-kata motivasi agar peserta didik lebih bersemangat lagi dalam merencanakan karir mereka setelah lulus SMA. Setelah selesai, seperti inilah tampilan website yang telah saya desain. Pada menu, kemudian kita bisa melihat perhatian jauhnya terlebih dahulu. Kira-kira apa yang masih perlu kita perbaiki atau kita sesuaikan, apakah tulisannya sudah pas posisinya, seperti itu. Inilah tampilan menu, kemudian ini tampilan tahap 1. Beginilah tampilan website yang telah saya desain apabila diakses melalui HP. Dan seperti inilah tampilan websitenya apabila diakses melalui desktop. Nah, jadi melalui website ini, peserta didik dapat mengakses seluruh perangkat pembelajaran, materi, latihan, dan evaluasi kegiatan layanan BK. Di sini saya juga menambahkan ice breaking. Jadi mereka itu ice breakingnya itu diakses dari website.
Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, peserta didik diajak untuk ice breaking terlebih dahulu. Di sini saya menyiapkan ice breakingnya itu senam otak. Jadi agar mereka lebih konsentrasi dan lebih fokus. Ini tampilannya kita sesuaikan lagi. Setelah websitenya selesai, maka kita publikasikan agar bisa diakses oleh peserta didik. Sini kita beri nama alamat website. Pastikan alamat website yang kita buat belum pernah digunakan. Kemudian kita atur siapa saja yang bisa mengakses. Nah, di sini saya buat publik agar seluruh peserta didik yang mendapatkan linknya nanti bisa mengakses. Kemudian kita klik publikasikan. Setelah kita klik publikasikan, kita bisa lihat situs yang dipublikasikan. Nah, seperti inilah tampilannya. Mulai dari pertanyaan pemantik, materi, evaluasi, bahan diskusi, semuanya tersedia dalam website ini. Jadi, seorang guru BK hanya memberi link ini kepada peserta didik untuk mempermudah proses layanan. Kemudian linknya kita salin dan siap untuk kita berikan atau kita bagikan kepada peserta didik. Apabila ingin membuka di desktop, maka link tadi cukup kita salin, kita tempelkan. Nah, kemudian akan terbuka website perencanaan karir. Sekian video pembuatan perangkat pembelajaran berbasis teknologi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.